Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Faktor-Faktor Pendidikan, disusun oleh Ulfia Yulianti, dosen mata kuliah Bapak Dr. Haji Hendro Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLP, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun ajaran 2021-2022. Pengertian faktor pendidikan. Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan dan mengubah kognisi, afeksi, dan konasi seseorang. Definisi pendidikan menurut para ahli. Menurut para ahli, definisi pendidikan adalah sebagai upaya dan usaha yang dilakukan orang dewasa untuk mendidik nalar peserta didik dan mengatur moral mereka. Warga Politeknik Negeri Jakarta, April 2027. Mengsford, mendidik adalah mendidik anak dalam mencapai kedewasaan. Hegford, mendidik adalah membantu anak dalam mencapai kedewasaan. Bojonegoro, mendidik adalah sebagai tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai tercapai kedewasaannya. Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang, usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara membuat pendidik. Menurut Undang-Undang UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Macam-macam faktor pendidikan peserta didik, tujuan, materi, alat. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari orang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikan. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibanding dengan kemampuan pendidiknya. Tujuan pendidik sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan juga menempatkan tujuan sebagai suatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Faktor isi dan materi pendidikan. Yang termasuk dalam isi dan materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam
dalam rangka mencapai tujuan pendidik dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Ada syarat utama dalam memilih materi pendidikan, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain seperti tujuan pendidikan, anak pendidik, dan lingkungan pendidikan bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam pembuatan atau tindakan pendidikan. Sementara itu, tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandangan berikut. 1. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik. 2. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. 3. Bersifat melindungi anak didik. Hubungan timbal balik antar faktor-faktor pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal-hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tindakan serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. 2. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu tentang terkaitnya masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkatan pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern pula. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.